Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak soleh-solihah, sebelum memulai kegiatan, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari pengertian dasar hukum, syarat, dan rukun sedekah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan mempelajari macam-macam sedekah, bentuk-bentuk sedekah, tata cara memberikan sedekah, dan manfaat sedekah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sedekah, dasar atau dalil sedekah, ketentuan sedekah, dan tata cara memberikan sedekah. Untuk indikator pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu 1. Menganalisis tentang ketentuan sedekah dengan benar. 2. Menyebutkan macam-macam sedekah. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk sedekah. 4. Menjelaskan cara memberikan sedekah. Macam-macam sedekah, yaitu sedekah wajib, misalnya zakat, nafkah untuk istri dan keluarga. Yang kedua, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Misalnya, kita setiap hari Jumat memberikan amal Jumat. Kemudian setiap bulan Muharram kita melakukan santunan anak yatim. Nah, itu adalah termasuk sedekah sunnah. Yang ketiga, sedekah sunnah muakkad. Masih ingat, sunnah muakkad artinya sunnah yang diutamakan. Misalnya, sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariyah. Yang keempat, sedekah mubah. Mubah artinya boleh, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Bentuk-bentuk sedekah, sedekah harta seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang kena musibah, dan lain-lain. Sedekah sikap atau perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Yang ketiga, sedekah lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan lain-lain. Yang keempat, sedekah fikiran seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Yang kelima, sedekah tenaga seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan dengan tenaga, dan lain-lain. Tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sesuai urutan prioritas sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Urutan penerima sedekah berdasarkan ayat di atas, yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36, yaitu yang pertama, yang paling utama, yaitu kedua orang tua termasuk mertua. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga kerabat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Yang kelima, tetangga yang dekat. Yang keenam, tetangga yang jauh. Yang ketujuh, sahabat atau teman. 8, ibnu sabil. 9, hamba sahaya, dan seterusnya. Orang yang diperintahkan bersedekah. Perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan, tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah 1. Orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Manfaat sedekah. Manfaat sedekah bagi orang yang bersedekah yaitu 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama. 3. Dapat merasakan penderitaan orang lain. 4. Mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yang keenam, dapat membersihkan diri dan harta. Yang ketujuh, akan memperoleh pahala yang besar. Manfaat sedekah bagi orang yang menerima sedekah yaitu 1. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya. Kedua, menghilangkan perasaan hasut, iri, dan dengki. 3. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya. 4. Mempererat tali silaturahmi. Kemudian, manfaat sedekah bagi masyarakat umum yaitu 1. Dapat menolong orang yang lemah dan susah. Kedua, memperkecil jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. 3. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial. Kesimpulan, macam sedekah yaitu sedekah wajib, sedekah sunnah, dan sedekah mubah. 2. Sedekah dapat berupa harta, tenaga, jasa, pikiran, dan sikap. Yang ketiga, menerima sedekah tidak hanya untuk kepentingan agama, namun siapa saja, perorangan maupun umum. Demikian tadi anak-anak materi untuk hari ini. Semoga kalian paham dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu menjaga 5M ditambah 1D, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan 1D yaitu berdoa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.